Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro di dalam segmen Ayo Belajar Elektronika. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang resistor. Oke teman-teman, kita akan mengenal apa itu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang fungsinya untuk menghambat arus listrik dalam sebuah rangkaian. Nah, kenapa kita mau menghambat arus listrik di dalam sebuah rangkaian? Sudah tentu agar kita bisa menghasilkan efek yang bermacam-macam teman-teman dan berbeda-beda di dalam rangkaian elektronika. Dengan cara resistor membagikan tegangan, menyesuaikan label sinyal dan tegangan, menyuplai tegangan bias, dan banyak lagi yang terjadi di dalam sesebuah rangkaian elektronik. Nah, tujuan lain daripada fungsi menghambat arus listrik menggunakan resistor adalah sebagai sensor atau pendeteksi di dalam sebuah rangkaian elektronik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan dan unit resistor. Jadi, nilai hambatan resistor itu diukur dengan satuan ohm, atau simbolnya ya kalian bisa lihat sendiri di layar. Nah, saat membaca nilai resistor, ketika bacaan nilai resistor itu di bawah 1000 ohm, maka kita akan membacanya sebagai ohm saja. Contohnya 50 ohm, 100 ohm, 20 ohm, dan sebagainya. Ketika nilai resistor sampai di 1000 ohm atau lebih, maka nilai resistor akan dibaca sebagai 1 k ohm atau 1 kilo ohm atau 1 k. Lanjut, ketika sampai di 1000 k ohm atau 1000 kilo ohm, maka nilainya akan dibaca sebagai 1 m atau 1 m ohm atau 1 mega ohm lah ya teman-teman istilahnya. Oke teman-teman, sekarang udah tahu cara membaca nilai resistor. Oke, kita lanjut dengan tipe-tipe resistor. Resistor mempunyai dua tipe, yaitu tipe yang statis, yakni nilainya tetap dan tidak bisa diubah. Dan yang satu lagi adalah tipe variabel, yakni nilainya bisa diubah-ubah sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita akan melihat bentuk fisik daripada resistor. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan bentuk fisik resistor yang pertama ini, yang paling terkenal di kalangan penghobi elektro dan pemula dalam elektronik, yaitu resistor tipe karbon film. Ada juga resistor yang bentuk SMD. Nah, resistor SMD ini udah lumayan lumrah di zaman sekarang di dalam perangkat-perangkat elektronik modern seperti handphone karena bentuknya yang kecil dan menghemat ruang. Maka dari itu, rangkaian elektronik pada zaman sekarang banyak yang kecil-kecil dan padat, seperti motherboard handphone dan sebagainya. Ada juga resistor yang bentuknya seperti ini, yang sering disebut resistor kapur. Resistor ini biasanya ditemukan di dalam peralatan-peralatan yang berdaya besar seperti power amplifier atau Magicom. Selanjutnya ada juga resistor yang bentuknya rotari seperti ini. Nah, ini udah masuk ke tipe resistor yang variabel, di mana nilai hambatannya itu bisa diubah-ubah, dan untuk yang ini dikenal sebagai potensiometer. Ada juga resistor variabel yang kecil seperti ini, yang dikenal sebagai trim pot. Nah, ada juga bentuk lain daripada resistor teman-teman, yang bentuknya bulat berkaki seperti ini. Nah, ini sejenis resistor variabel yang dikenal sebagai termistor. Dan yang sebelah ini pula sama juga bentuknya bulat dan berkaki. Ini adalah sejenis resistor variabel yang dikenal sebagai LDR. Nah, untuk termistor, ini adalah tipe resistor yang nilai hambatannya berubah mengikuti suhu sekelilingnya. Sedangkan LDR, ini nilai hambatannya berubah mengikuti cahaya di sekelilingnya. Maka dari itu, resistor termistor dan LDR digunakan sebagai sensor, di mana termistor digunakan sebagai sensor suhu, sedangkan LDR digunakan sebagai sensor cahaya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita melihat simbol skematik dari resistor. Simbol skematiknya ini ada banyak ya teman-teman. Untuk resistor yang statis, simbolnya kalian bisa lihat seperti yang di kiri. Untuk resistor variabel yang memakai rotari, simbolnya seperti yang di tengah.
Dan untuk resistor termistor simbolnya seperti di kanan atas, dan untuk LDR seperti di kanan bawah. Oke teman-teman, udah tahu simbol daripada resistor dan bentuk-bentuk fisiknya. Sekarang kita akan masuk ke kode warna resistor. Nah, ini terpakai pada resistor yang model jadul seperti yang kita lihat tadi barusan, yang tipenya resistor karbon film. Nah, pada resistor karbon film ini terdapat 4 gelang warna. Nah, untuk gelang yang pertama adalah digit pertama, gelang yang kedua adalah digit kedua, sedangkan gelang yang ketiga adalah multiplier atau bilangan 0 yang ada di belakang angka digit 1 dan digit 2-nya. Dan gelang yang keempat adalah nilai toleransinya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk membacanya? Tinggal kita rujuk saja carta warna yang ada di sini. Untuk gelang yang pertama berwarna coklat, nilainya adalah 1. Untuk gelang yang kedua, nilainya adalah 0. Untuk gelang yang ketiga, nilainya adalah 2. Karena gelang ketiga ini nilainya adalah 2, kita bakal tambah 2 biji 0 di belakang angka digit 1 dan digit 2-nya. Maka jadilah nilainya 1000. Nah, artinya nilai daripada resistor ini adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Untuk gelang yang keempat ini berwarna emas, itu menandakan toleransinya sekitar 5%. Nah, apakah arti daripada nilai toleransi ini? Ini menyatakan bahwa nilai daripada resistor ini tidak pas di 1000 ohm. Bisa jadi 5% kurang atau 5% lebih daripada 1000 ohm. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut dengan resistor SMD yang udah ada angkanya ditulis pada bodinya. Nah, cara membacanya teman-teman ya kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk angka 1 ini adalah digit yang pertama, angka 0 yang di tengah adalah digit yang kedua, dan angka 3 adalah multiplier. Angka 3 ini artinya kita bakal tambah 3 biji 0 di belakang. Jadi nilai resistor ini adalah 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Oke teman-teman, seperti itu, sangat sederhana sekali. Nah, yang terakhir kita akan bahas cara kerja resistor. Nah, bagaimanakah resistor ini menghambat arus listrik? Nah, resistor menghambat arus listrik dengan salah satu dari 3 cara berikut, yaitu dengan bahan yang kurang konduktif. Nah, banyak resistor, terutamanya resistor tipe metal film, dibuat dengan bahan yang kurang konduktif seperti karbon dan bahan-bahan yang tidak terlalu bisa mengalirkan listrik dengan baik. Karena resistor diperbuat dengan bahan ini, maka dia bisa berfungsi sebagai penghambat arus listrik di dalam rangkaian. Nah, cara yang kedua adalah dengan bahan konduktif namun dibuat sangat tipis. Perlu diketahui teman-teman, semakin tipis bahan pengantar listrik, maka semakin besar hambatannya. Dan selanjutnya yang terakhir, dengan bahan konduktif namun yang dipanjangkan. Nah, ini juga sama teman-teman, semakin panjang bahan pengalir listrik yang digunakan, maka hambatannya juga semakin meningkat. Nah, ada beberapa tipe resistor dibuat dengan bahan konduktif yang sangat panjang. Maka arus listrik yang mengalir melaluinya akan kehabisan daya di dalam perjalanannya, sehingga resistor akan mengeluarkan arus yang kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara resistor menghambat arus listrik dengan 3 cara ini. Selanjutnya, untuk masalah polaritas, resistor sendiri tidak mempunyai polaritas, sehingga kita bebas memasang resistor di dalam sesebuah rangkaian tanpa mengira seperti apa polaritasnya. Oke teman-teman, begitulah pelajaran sederhana kita pada kali ini tentang resistor. Semoga dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.